Seorang laki-laki terkena pukulan keras, telak di wajahnya hingga terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Dua berandal SMA tampak kewalahan menghadapi seorang pria muda misterius. Mereka mengancam, menyebut lawannya sebagai anak SMP yang tak tahu diri, dan memperingatkan bahwa ia tak akan bebas begitu saja setelah melakukan ini. Namun anak SMP itu menjawab santai, menyatakan bahwa jika sedang bertarung, siapa peduli apakah ia SMP atau SMA. Yang menegaskan bahwa mereka yang mulai perkelahian lebih dulu. Dua anak SMA melawan satu anak SMP. Anak itu adalah Takehisa saat masih duduk di bangku SMP dan rambutnya masih berwarna coklat. Takehisa mulai melangkah mendekat sambil menyatakan bahwa warna coklatnya yang mereka ejek bukan karena diwarnai, melainkan memang sejak lahir sudah seperti itu. Ia lalu menyebut kedua berandal itu pengecut karena bahkan tidak mampu menyentuhnya sekalipun. Wajah kedua berandal yang semula tegang kini berubah menjadi senyum puas saat melihat sesuatu dari belakang Takehisa. Dengan nada sombong, mereka memperingatkan Takehisa untuk tidak besar kepala, karena sebentar lagi dia tidak akan bisa banyak bicara. Menyadari kehadiran seseorang di belakangnya, Takehisa menoleh. Dua berandalan SMA lainnya tampak berjalan mendekat dengan penuh percaya diri. Masing-masing membawa sebuah tongkat. Mereka lalu bertanya pada dua rekannya, apakah sudah membuatnya menunggu terlalu lama? Lalu beralasan bahwa mereka tadi kesulitan saat mencari tongkat. Kedua berandalan yang baru datang memperhatikan Takehisa. Mereka meremehkan ketika melihat wujud Takehisa, si anak SMP berambut coklat dari SMP Kaisen. Dua berandal yang melawan Takehisa tadi mengeluh karena keduanya datang terlalu lama. Namun rekannya hanya meminta maaf dengan santai. Mereka lalu mengangkat tongkat, mengatakan bahwa mereka juga membawa senjata untuk dua temannya dan mempersilakan untuk memilih sendiri. Namun Takehisa langsung bergerak sigap. Ia melaju cepat ke arah berandal yang membawa tongkat. Teman-teman berandal itu hanya bisa berteriak melihatnya. Si pembawa tongkat yang tak sempat bersiap hanya bisa terpaku. Dan seketika menerima pukulan telak di wajah hingga tubuhnya terhempas keras ke belakang. Rekan di sampingnya sontak marah dan mengayunkan tongkat ke arah Takehisa. Namun Takehisa menunduk cepat, menghindar, lalu membalas dengan pukulan tepat ke wajah lawannya. Ia terus menyerang dengan pukulan bertubi-tubi. Terpojok, si berandal mengangkat tongkatnya untuk menahan. Melihat itu, Takehisa langsung melayangkan tendangan keras. Tongkat itu patah, sehingga tendangannya mampu menghantam wajah si berandal, membuat ia terjatuh ke belakang dengan keras. Kedua berandal yang sejak awal menghadapi Takehisa kini terdiam. Terkejut melihat dua rekannya dikalahkan dalam sekejap. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar saat Takehisa perlahan menoleh ke arah mereka. Sambil melangkah mendekat, Takehisa menyindir dengan tajam. Siapa yang kalian sebut besar kepala tadi? Dan siapa yang tidak akan bisa banyak bicara lagi? Tak ada jawaban. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Dengan nada mengejek dan tatapan tajam, Takehisa melanjutkan, jangan bilang kalian berniat melarikan diri dari seorang anak SMP, senpai. Karena gengsi dan keputusasaan, kedua berandal itu akhirnya nekat maju bersama menyerang Takehisa. Suara benturan pukulan terdengar keras dan berulang. Namun seperti yang sudah bisa diduga, Takehisa lah yang berdiri sebagai pemenang. Waktu berlalu, semester baru pun dimulai. Para murid berkumpul di halaman sekolah untuk mengikuti upacara penyambutan siswa baru. Kepala sekolah berdiri di podium, menyambut para siswa yang kini resmi menjadi bagian dari SMA Hekiko. Ia menyampaikan pidato motivasi, mendorong mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjalani kehidupan SMA yang penuh pengalaman,
baik dalam akademik maupun olahraga. Ia mengingatkan agar masa muda tidak disia-siakan, agar kelak mereka bisa bangga saat mengenang masa-masa di bangku SMA. Setelah acara selesai dan para murid mulai bubar, beberapa dari mereka mulai bergosip mengenai seorang siswa yang tampak tangguh. Di dalam kelas pun, para siswa ramai membicarakan sosok berambut coklat itu. Sebagian besar berharap agar tidak sekelas dengannya. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan, mengatakan bahwa ia melihat siswa itu berdiri di barisan kelas 111. Ternyata, salah satu siswa di kelas tersebut mengenali orang itu. Namanya Takehisa Yuji. Cukup dikenal saat masih bersekolah di SMP Kaisen. Mendengar itu, yang lain mulai merasa khawatir dan bertanya apakah Takehisa berbahaya. Temannya menjelaskan bahwa Takehisa memang kuat dalam bertarung. Tetapi sejauh yang ia tahu, Takehisa tidak pernah terlihat memukul murid biasa. Meski begitu, ia tetap mengingatkan teman-temannya untuk berhati-hati, karena tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sementara itu, para siswi justru memuji Takehisa karena terlihat kuat dan keren. Membuat para siswa bingung dengan sikap para siswi yang tampak terlalu santai dan kurang waspada. Di belakang sekolah, suara tawa keras menggema. Seseorang tertawa lepas dengan penuh kegirangan, menyatakan bahwa hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Sosok itu adalah Kuroda yang tampak sangat bersemangat, merasa bahwa inilah momen yang telah ia nantikan. Salah satu anak buahnya memberi ucapan selamat karena mereka kini resmi menjadi murid kelas 3. Yang lain menambahkan dengan nada senang bahwa sekarang mereka punya alasan untuk bertingkah sebagai jagoan di hadapan para siswa yang lebih muda. Kuroda menghela nafas lega, bersyukur karena seluruh murid angkatan atas sudah lulus. Kini merekalah yang berada di puncak sekolah. Salah satu anak buahnya menimpali bahwa tahun lalu tak ada satupun preman dari angkatan baru. Jadi mereka bisa menguasai sekolah sepenuhnya. Yang lain tampak terharu, mengusap air mata sambil mengenang masa 2 tahun terakhir yang penuh penderitaan. Selalu disuruh-suruh, terutama untuk membeli minuman bagi para senior. Kuroda dengan wajah berseri berkata bahwa mereka tidak akan mengalami hal seperti itu lagi, karena mereka sekarang adalah senior. Namun, salah satu anak buahnya tiba-tiba mempertanyakan seberapa banyak berandal yang akan masuk tahun ini. Jika tak ada satupun, maka mereka tak akan punya siapapun untuk disuruh-suruh. Mendengar kenyataan itu, Kuroda sedikit terkejut. Ia segera membentak, menyuruh anak buahnya agar tidak berpikiran pesimis. Dengan nada meyakinkan, ia mengingatkan bahwa jumlah murid baru sangat banyak, dan dari sekian banyaknya, setidaknya pasti ada 1 atau 2 yang berandal. Di tengah keributan itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Ternyata itu adalah Takehisa yang berjalan mendekat sambil tersenyum. Memuji Kuroda karena telah menemukan tempat nongkrong yang tersembunyi. Ia mengaku harus berkeliling cukup lama sebelum akhirnya menemukan lokasi ini. Kuroda dan anak buahnya langsung terpaku melihat kemunculan Takehisa. Tanpa memperdulikan tatapan mereka, Takehisa melanjutkan, menebak bahwa Kuroda pastilah orang yang baru saja menjadi kepala di Hekiku tahun ini. Karena itu, ia datang untuk segera menyapa. Kuroda dan anak buahnya memandangi Takehisa dengan serius. Lalu tiba-tiba berteriak kaget hampir bersamaan. Dengan antusias, Kuroda menunjuk-nunjuk sambil menyuruh anak buahnya untuk memperhatikan baik-baik rambut, mata, dan postur tubuh Takehisa. Tanpa ragu, Kuroda bahkan memegangi rambut Takehisa, menyatakan bahwa warnanya coklat dan bergaya spiky. Ia lalu menatap anak buahnya dan bertanya, apakah mereka mengerti arti dari semua ini? Mereka pun menjawab dengan semangat, iya. Kuroda
dengan wajah berbinar dan penuh kegembiraan, menyimpulkan dengan lantang bahwa Takeisa adalah seorang berandal murni 100%. Takeisa tampak kesal dengan tingkah aneh mereka. Ia memaki Kuroda dan mempertanyakan apakah mereka sedang main-main dengannya. Namun bukannya tersinggung, Kuroda justru terlihat semakin senang. Reaksi kasar Takeisa membuatnya semakin yakin Takeisa memang seorang berandal. Dengan ekspresi ceria, Kuroda kemudian meminta maaf karena terlalu terbawa suasana. Ia melanjutkan dengan memperkenalkan diri secara resmi, menyebut namanya Kuroda Seikichi dan menyatakan bahwa dialah kepala di sekolah Hekiko. Takeisa pun memperkenalkan diri dan menyebutkan bahwa ia berasal dari SMP Kaisen. Namun, Kuroda yang penuh percaya diri sebagai senior justru menenangkan Takeisa agar tidak gugup. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah bajingan dan tidak akan menghajarnya. Dengan gaya menggurui, Kuroda mulai memberi wejangan. Ia menyuruh Takeisa untuk mendengarkannya, menjelaskan bahwa sebagai junior, ada kalanya ia harus menurut dan melakukan apa yang diperintahkan senior. Kuroda beralasan bahwa hal tersebut adalah bentuk latihan yang akan berguna bagi Takeisa di dunia nyata. Tanpa ragu, Takeisa langsung meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak datang ke tempat ini untuk mendengarkan ocehan Kuroda selama berjam-jam. Kuroda tampak terkejut mendengar respon tersebut. Namun sebelum Kuroda sempat bereaksi lebih jauh, Takeisa sudah mengambil posisi siap bertarung. Ia menantang Kuroda untuk duel 1 lawan 1 dan menyatakan bahwa siapapun yang menang akan menjadi penguasa sekolah. Kuroda terdiam sejenak setelah mendengar tantangan itu. Lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak bersama anak buahnya. Ia menyebut bahwa ini terlalu cepat dan memastikan pada anak buahnya apakah mereka juga mendengar bahwa Takeisa ingin bertarung. Menyebut bahwa ini bukti nyata Takeisa adalah berandal sejati. Takeisa langsung berteriak marah melihat reaksi mereka. Dengan nada geram, ia menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. Lalu meledek Kuroda, bertanya apakah ia takut pada anak kelas 1. Kuroda tampak tak menggubris kemarahan Takeisa. Alih-alih menjawab, ia malah bergosip dengan anak buahnya, menyindir bahwa Takeisa terlihat kotor dan menganggapnya sebagai tipikal murid baru yang merasa dirinya paling kuat. Ia meledek bahwa anak dari desa memang tidak banyak mengerti. Dengan langkah sombong, Kuroda mendekat. Ia akhirnya menerima tantangan Takeisa, menyatakan bahwa sebagai seorang guardian, sudah menjadi tugasnya untuk memberi pelajaran pada anak baru seperti ini. Kuroda lalu menyuruh Takeisa bersiap untuk menyaksikan kekuatan ledakan Hekiko. Menyombongkan diri, seolah akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tak mau kalah, Takeisa mengepalkan tinjunya, lalu menantang balik agar Kuroda bersiap menyaksikan kekuatan bocah petarung dari Kaisen. Mendengar julukan itu, Kuroda dan anak buahnya terlihat sedikit terkejut. Bertanya-tanya, apakah benar Takeisa dikenal dengan nama tersebut? Tanpa menunggu lebih lama, Takeisa sudah melesat maju siap menyerang. Namun tepat sebelum pukulannya sampai, suara lantang memanggil nama Kuroda dari kejauhan, membuat langkah Takeisa terhenti seketika. Orang itu mendekat, menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata suara itu berasal dari Nishida, guru konseling yang terkenal galak. Dengan nada tajam, ia mengingatkan bahwa kelas telah dimulai, lalu menegur mereka karena menurutnya ini bukan cara yang baik untuk memulai semester baru. Kuroda dan anak buahnya langsung panik melihat kehadiran Nishida. Sebaliknya, Takeisa hanya menoleh dan memandang guru itu dengan tatapan tajam, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tatapan curiga, Nishida bertanya, apakah Kuroda sedang merokok atau melakukan hal aneh lainnya di tempat ini? Kuroda tertawa gugup, buru-buru membantah tuduhan itu tanpa berani melawan. Nishida pun menyuruh mereka segera kembali ke kelas. Kuroda mengangguk cepat
dan meminta maaf sebelum beranjak pergi. Nushida menatap tajam ke arah Takehisa, merasa asing dengan wajah baru itu. Ia bertanya siapa Takehisa, karena selama ini belum pernah melihatnya nongkrong di tempat itu. Ia pun berasumsi bahwa Takehisa tak merokok di belakangnya, ya kan? Tapi Takehisa malah menjawab ketus. Ia tidak ingin mendengar itu dari pria tua bangka yang bau nikotin seperti Nishida. Nishida menatapnya dengan dingin, memandang rendah anak seperti Takehisa, tapi tidak menunjukkan amarah. Hanya ada sedikit keterkejutan dalam dirinya. Baru kali ini ada murid yang berani bicara seperti itu kepadanya. Ia menganggap sikap itu hanyalah semangat mahasiswa baru. Menurutnya, semangat seperti itu tak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, Takehisa akan menjadi murid yang tenang seperti yang lain. Takehisa pun berpaling dan melangkah pergi tanpa menoleh. Nishida hanya mempersilahkan, mengatakan bahwa ia akan membiarkannya kali ini. Namun di balik sikap dinginnya, terselip senyum tipis. Senyum seseorang yang baru saja menemukan target baru. Sebelum pergi, Nishida sempat mengingatkan Takehisa agar merapikan penampilannya esok hari. Jika tidak, ia sendiri yang akan mencukurnya. Namun, Takehisa terus melangkah tanpa menoleh, tak menggubris ancaman itu sedikit pun. Di siang hari, Takehisa kembali terlibat dalam perkelahian. Kali ini, 3 orang berandalan menghadangnya. Mereka melontarkan umpatan, menyebut Takehisa punya nyali, meski masih duduk di bangku kelas 1. Namun Takehisa membalas dengan dingin, menyindir bahwa justru mereka yang kekurangan nyali. Bertiga menghadapi 1 anak kelas 1. Dengan percaya diri dan kekuatan penuh, Takehisa mendominasi pertarungan. Pukulan demi pukulan ia layangkan, menghajar ketiganya tanpa ampun. Dari kejauhan, sekelompok berandalan memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Mereka segera mengenali sosok yang tengah bertarung. Tak lain adalah Takehisa, bocah petarung dari Kaisen. Julukan yang kini terasa pantas disematkan kepadanya. Salah satu dari mereka membuka suara, mengaku pernah dikalahkan oleh Takehisa di masa lalu. Kekalahan itu masih menyisakan rasa kesal yang belum tuntas. Meski ia tak mengenali 3 orang yang kini jadi lawan Takehisa, dia yakin dengan satu hal. Tak peduli seberapa tangguh Takehisa, mustahil baginya untuk menang dalam pertarungan 7 lawan 1. Dengan amarah yang belum padam, ia pun mengajak 3 kawannya untuk ikut campur, menyusun serangan kejutan. Sambil melangkah maju, ia menyindir bahwa seharusnya Takehisa lebih bijak, memilih lawan dan tidak sembarang menambah musuh. Tiba-tiba dari belakang seseorang menyela dengan santai, mengucapkan permisi. Sekelompok berandalan itu langsung menoleh dengan kesal, membentak keras agar orang itu diam. Karena mereka sedang dalam keadaan panas dan tak ingin diganggu. Namun, kemarahan mereka seketika lenyap begitu melihat wajah orang itu. Kitano berdiri di hadapan mereka. Wajahnya yang menyeramkan membuat mereka membeku. Tanpa aba-aba, mereka langsung berlari terbirit-birit, meninggalkan tempat itu sambil berteriak panik, menyebutnya sebagai monster. Kitano kini sendirian, bingung kenapa semua orang selalu berlari begitu saja. Tak ada satupun yang bersedia menunjukkan arah kepadanya. Ia mulai cemas, hanya tinggal seminggu lagi sebelum resmi pindah ke Hekiku. Dan kekhawatiran pun muncul, apakah nanti ia bisa membuat teman? Keesokan harinya di sekolah Hekiku, Takehisa berjalan santai menuju gerbang. Namun seperti sebelumnya, Nishida kembali menegurnya dengan nada mencibir, memanggilnya kepala landak. Takehisa menghentikan langkahnya. Nishida menatapnya tajam, mengingatkan soal peraturan sekolah yang melarang murid mewarnai rambut. Ia menganggap rambut Takehisa yang mencolok itu hasil pewarnaan. Namun, Takehisa menanggapi dengan tenang. Ia tidak merasa bersalah, hanya menjelaskan bahwa dirinya memang terlahir seperti ini. Warna rambutnya memang sudah begitu sejak dulu. Nishida menanggapi dengan sinis, menyebut bahwa alasan seperti itulah yang selalu diucapkan oleh mereka yang mewarnai rambutnya. Ia tertawa kecil.
menyindir bahwa lucu sekali. Hanya Takehisa seorang yang terlahir dengan rambut coklat seperti itu. Ia melanjutkan ucapannya dengan tajam, menyeratkan bahwa mungkin memang semua orang yang terlahir dengan rambut coklat ditakdirkan menjadi anak pembuat onar. Takehisa yang mulai muak membalas dengan nada tajam. Ia menyuruh Nishida untuk diam, mempertanyakan mengapa pria itu begitu peduli pada hal sepele. Ia bahkan menduga apakah ada maksud tersembunyi di balik sikap Nishida yang terus mengusiknya. Ucapan itu membuat Nishida marah. Perhatian para murid sekitar mulai tertuju kepada mereka. Nishida menuntut penjelasan, menatap tajam, dan bertanya, apa maksud ucapan itu? Bahwa menyebut dirinya berniat buruk. Namun Takehisa tetap santai, kembali menyuruhnya diam dan bertanya balik. Apa sebenarnya yang telah ia lakukan hingga mendapat perlakuan seperti ini? Nishida terdiam, geram karena merasa kalah dalam adu kata-kata. Meski begitu, ia belum menyerah. Dengan nada dingin, Nishida memperingatkan bahwa ia masih akan membiarkan Takehisa untuk hari ini. Tapi besok, jika penampilannya masih sama, ia bersumpah akan mencukur rambut itu hingga botak. Ia bahkan berkata bahwa ia sudah membawa gunting. Takehisa tetap pada pendiriannya, menegaskan bahwa dirinya memang terlahir seperti ini. Tapi Nishida tak ingin mendengar, dan dengan senyum menyebalkan, ia mengancam. Apakah Takehisa akan tetap berkata seperti itu ketika sudah berhadapan langsung dengan gunting di tangannya? Nishida pun pergi meninggalkan Takehisa, diiringi suara tawa pelan dari para murid yang menyaksikan dirinya kalah. Sementara itu, Takehisa hanya menggerutu kesal. Tak lama kemudian, Nishida menghampiri seorang siswi. Tiba-tiba tangannya terangkat dan menjambak rambut gadis itu sambil berteriak, menuduh apakah dia yang tadi tertawa, dan bertanya apakah ada yang lucu. Siswi itu menjerit ketakutan, buru-buru menyangka bahwa bukan dirinya yang tertawa. Namun Nishida tetap bersikeras, menyuruhnya untuk tidak berbohong, karena ia yakin suara tawa itu berasal dari arah tersebut. Nishida terus membentak siswi itu agar mengaku, sementara para murid di sekitar hanya bisa terdiam, tak berani bertindak atau berkata apa-apa. Siswi itu tetap membantah, suaranya bergetar, tapi Nishida terus keras kepala dan tidak mempercayainya. Ia lalu memperhatikan rambut siswi itu yang tampak agak coklat, dan kembali berteriak, menuduhnya telah mewarnai rambut. Siswi itu langsung menyangkal, namun Nishida malah mengancam akan mencukurnya di tempat ini. Ia memang tidak membawa gunting cukur, tapi punya sepasang gunting biasa di tangannya. Lalu melanjutkan bahwa rambut coklat itu tak akan terlihat jika ia memiliki potongan rambut yang pendek. Tepat di tengah keributan itu, seseorang memanggilnya dari belakang dengan suara lantang, menyebutnya botak. Nishida menoleh dengan cepat, mendapati Takehisa berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya terlihat marah saat bertanya, apakah Takehisa baru saja mengatakan sesuatu? Takehisa menjawab dengan nada santai namun tajam, menyindir bahwa jika tekanan darah Nishida terus dibiarkan menaik, maka rambutnya akan semakin rontok. Ia menambahkan bahwa cukup mengejutkan, kepala botaknya tidak cukup pintar untuk mengetahui hal sederhana semacam itu. Nishida menggertakkan gigi, amarahnya sudah mencapai puncak. Ia berteriak penuh umpatan, lalu mengayunkan gunting ke arah Takehisa. Namun Takehisa cepat bereaksi, membelokkan serangan itu dengan tangannya, sebelum melepaskan satu pukulan keras ke wajah Nishida. Pukulan itu telak, Nishida terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan akibat hantaman tersebut. Di dalam kelas 111, suasana riuh dengan pembicaraan soal Takehisa yang memukul seorang guru. Para siswa laki-laki yang sebelumnya sudah curiga, kini semakin yakin bahwa Takehisa adalah anak yang berbahaya. Mereka tak habis pikir, apakah berandalan sekolah memang setega itu sampai berani memukul guru? Mereka sulit mempercayai kejadian itu, dan sebagian merasa sial harus sekelas dengan orang seperti Takehisa. Di sisi lain, para siswi punya pandangan berbeda. Beberapa menyangka Takehisa pasti punya alasan, tapi yang lain
Malah berpikir ia hanya sedang kehilangan akal. Dihukum skors 2 minggu, terasa kurang bagi sebagian murid. Mereka berharap Takeisa dikeluarkan saja dari sekolah. Takeisa berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan wajah kesal. Ia masih tak terima karena harus diskor selama 2 minggu. Padahal yang mulai menyerang lebih dulu adalah Nishida. Sambil menggerutu, ia melangkah pergi. Dari kejauhan, terdengar seseorang memanggilnya. Sekelompok orang dengan tubuh babak belur berdiri menantangnya. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka sudah lama mencari Takeisa dan mengajak untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Takeisa cukup bingung melihat kedatangan mereka. Dia bertanya apa yang mereka inginkan. Heran, kenapa mereka tak pernah belajar. Baginya, semua ini akan berakhir dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun mereka mengabaikan ucapannya, dan justru malah mengajaknya untuk mengikuti mereka. Tatapan Takeisa mengeras, suasana hatinya sedang buruk, dan ia memperingatkan bahwa ia tak akan menahan diri. Di salah satu sudut kota, suara pukulan menggema keras. Tubuh Takeisa lemah. Wajahnya sudah babak belur dan berlumuran darah sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Seorang berandal berdiri di hadapannya penuh percaya diri. Beberapa orang segera mendekat. Teman-temannya, mereka menyebut nama pria itu Shuichi, orang nomor 2 di Hakun. Dengan nada kagum, memberi pujian atas apa yang baru saja ia lakukan. Namun Shuichi tak terlihat puas. Ia menyuruh mereka tak membuang waktunya hanya untuk mengurusi anak kelas 1. Menurutnya, dirinya masih punya harga diri. Dengan nada tajam, Shuichi menyuarakan ketidaksukaannya pada tipe seperti Takeisa, anak yang terus mengoceh soal bagaimana lawan tak penting, seolah bisa mengalahkan siapa saja tanpa peduli siapa yang berdiri di hadapannya. Shuichi kembali menatap Takeisa yang masih tergeletak. Sorot matanya menunjukkan rasa muak. Ia benar-benar membenci orang seperti Takeisa, orang yang setengah-setengah dalam skill bertarung dan setengah-setengah dalam berpenampilan. Dengan nada menghina, Shuichi menyuruhnya mewarnai rambut sampai tuntas. Masa dengan itu, Takeisa akan berpikir dirinya adalah orang kuat. Salah satu teman Shuichi sempat bergurau bahwa rambut Shuichi sepenuhnya coklat. Namun Shuichi segera membantah, menegaskan bahwa rambutnya berwarna pirang. Di tengah itu, Takeisa yang masih terkapar di tanah bergumam kesal, menyebut bahwa rambutnya memang seperti itu sejak lahir. Shuichi menoleh tajam, mendekat. Wajahnya kesal. Ia bertanya dingin, apakah Takeisa barusan berkata sesuatu? Lalu mendesaknya untuk bicara jika ada yang ingin ia ucapkan. Takeisa perlahan bangkit. Meski tubuhnya masih terasa sakit, dengan nada sinis, ia membalikan ejekan itu pada Shuichi, menyebut bahwa justru Shuichi lah yang setengah-setengah, baik dari cara bertarung maupun penampilannya. Ia menyindir rambut Shuichi. Jika ingin mewarnainya, kenapa tidak sekalian saja diwarnai dengan warna kuning? Ucapan itu memicu kemarahan Shuichi. Dengan wajah memerah, ia mengumpat dan bertanya apakah Takeisa sadar sedang berbicara dengan siapa. Namun Takeisa hanya menjawab santai bahwa ia sedang bicara dengan seseorang yang setengah-setengah. Amarah Shuichi pun meledak. Ia menendang tubuh Takeisa hingga terpental ke belakang. Lalu berteriak lantang, menuntut Takeisa menyebut namanya dengan benar. Ia menyatakan dengan nada tegas bahwa dirinya adalah Hayami Shuichi, orang nomor 2 di SMA Hakun, dan memerintahkan Takeisa untuk mengingat nama itu baik-baik. Shuichi kembali menyerang dengan sebuah pukulan lurus. Tapi tak disangka, Takeisa menahan tinju itu dengan dahinya, keras dan tanpa gentar, seolah tak terasa apa-apa. Ia menatap Shuichi dengan tajam, lalu meminta maaf karena saat ini ia sudah lupa lagi dengan namanya. Shuichi terdiam, matanya membelalak, tangannya mulai gemetar, kesakitan akibat benturan itu. Tapi sebelum sempat bereaksi, satu pukulan telak dari Takeisa mendarat di wajahnya, membuat tubuh Shuichi terhempas dan jatuh terlentang.
Teman-temannya hanya bisa tertegun. Mereka tak percaya bahwa jagoan mereka kini tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Takeisa yang kini berdiri tegap menatap lawannya yang telah tumbang. Ia berkata dengan nada tenang namun menusuk, bahwa pukulan kirinya terasa menyakitkan. Tidak seperti tinju Shuichi yang setengah-setengah. Lalu ia mengalihkan pandangan pada para pembuat onar lainnya. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa ia tak akan menggunakan tangan kirinya lagi, karena bisa mengacaukan tinjunya. Jadi untuk kalian, ujarnya, aku akan memakai tangan kanan. Ketiga orang itu membeku di tempat, ketakutan. Takeisa menambahkan dengan datar, bahwa hanya dengan tangan kanannya saja, sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. 2 minggu telah berlalu. Di depan gerbang sekolah, Nishida berdiri seperti biasa mengawasi para murid yang datang. Wajahnya masam, dan pikirannya kembali pada Takehisa. Ia menggerutu dalam hati, 2 minggu skor rasanya tak cukup. Seharusnya, anak itu dikeluarkan saja dari sekolah. Belum habis kekesalannya, kini ia harus menghadapi murid baru berwajah seperti monster yang baru saja pindah. Tangannya refleks menyentuh hidungnya yang masih nyeri akibat insiden dengan anak itu. Tak ada satupun hal baik di semester ini, keluhnya pelan. Ia menyemangati diri, bertekad bahwa hari ini akan mencukur gundul anak beranggut coklat itu. Ia menoleh ketika merasa ada seseorang yang datang mendekat. Itu Takehisa, berjalan santai dengan tangan di saku, dan rambutnya kini telah berubah menjadi pirang mencolok. Tatapan dingin Takehisa menyapu Nishida sambil terus berjalan mendekatinya. Sementara itu, Nishida hanya mampu membelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Takehisa melewati Nishida dengan santainya. Di sisi lain, Nishida yang masih membeku, lidahnya keluh, tak satupun kata bisa terucap. Beberapa meter setelahnya, ia akhirnya berhasil berteriak, menanyakan apa yang telah dilakukan Takehisa terhadap rambutnya. Takehisa menoleh sebentar, lalu menjawab dengan tenang, bahwa ia mewarnainya. Nishida langsung shock, tidak mampu berkata apapun. Saat itu juga, ia tahu, dirinya tak lagi punya kendali atas anak itu. Takehisa menatap langit yang cerah, dikelilingi pepohonan rindang yang bergoyang pelan. Suasana hatinya terasa ringan, seolah alam pun memberi isyarat bahwa sesuatu yang baik akan terjadi hari ini. Cuaca yang cocok untuk bertarung, pikirnya. Dengan langkah mantap, ia kembali berjalan penuh tekad. Kali ini, ia berniat menemui Kuroda dan menegaskan kembali niatnya untuk merebut posisi guardian.